Belum habis kesedihan dalam kasus mutilasi di Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, kabar duka kembali menyelimuti keluarga korban lainnya. Nila Yunista, orang tua dari Siska Octavia, salah satu dari 3 korban pembunuhan, oleh SJ alias Wanda dilaporkan meninggal dunia pada Kamis 19 Juni 2025 pagi. Ibu korban dilaporkan meninggal dunia akibat serangan jantung ketika hendak menuju ke lokasi penemuan jasad Siska yang dikubur oleh pelaku. Menurut keterangan sepupu korban, Suci Salsya Utami, ibu korban ini sempat beberapa kali pingsan dan dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Padang, yaitu Afdal Afrianto. Baik, rekan Afdal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi meninggalnya ibu korban ini, rekan? Baik, terima kasih rekan Putri. Dapat saya laporkan bahwasannya Ibu Siska meninggal dunia tadi pagi karena dia sangat shock dan diduga serangan jantung hingga jatuh pingsan. Ya. Dia jatuh pingsan itu tidak jauh dari lokasi anaknya dilaporkan dikubur oleh pelaku berinisial SJ ini sendiri. Yang mana ibunya ini sendiri tidak menyangka anaknya yang hilang sejak 12 Januari 2024 lalu menjadi salah satu korban pembunuhan yang dilakukan oleh pacarnya sendiri. Dan ibunya ini pergi dengan adiknya saat menuju di lokasi itu stop hingga jatuh pingsan di sekitar lokasi. Sekian, Putri. Untuk korban ini sendiri, apakah anak tunggal atau masih memiliki saudara rekan? Lantas bagaimana nasib keluarga yang ditinggalkan? Baik, rekan Putri, untuk korban ini sendiri, dia 3 saudara. Yang korban Siska ini sendiri anak kedua, dan ada satu adiknya yang membawa ibunya itu bernama Ibnu. Dan satu lagi kakaknya di Jambi ya. Saat ini kakaknya menuju ke Kabupaten Padang Pariaman, tempat ibunya direncanakan dimakamkan. Selain itu, yang sangat tragis dalam kasus ini, 6 bulan yang lalu ayah dari Siska ini juga meninggal dunia karena ayah ini tidak sanggup selama hampir 1 tahun mencari anaknya, dia tidak menemukan keberadaan anaknya ini sendiri. Sehingga ayahnya itu jatuh sakit selama 1 minggu dan dinyatakan meninggal. Dan selama keterangan yang saya himpun, selama dia sakit itu dia hanya memikirkan anaknya Siska ini sendiri. Rekan Putri. Bagaimana respon keluarga besar atas kejadian mengenaskan ini, rekan? Baik, untuk rekan Putri dan Tribuners semuanya, keluarga tidak menyangka dan tidak terima apa tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini sendiri. Karena SJ ini sendiri atau alias Wanda ini sendiri pelaku yang diamankan oleh Polres Padang Pariaman pukul 2 dini hari tadi malam selama ini menjalin asmara dan sudah dianggap oleh ibunya dan keluarga besar oleh Siska ini sendiri sebagai anaknya. Dan selama Siska hilang ini sendiri, alias Wanda ini termasuk orang yang pertama melaporkan ke Polsek dan dia juga yang membuat sandiwara bahwasannya Siska ini hilang ketika ditinggalkannya di salah satu swadaya minimarket yang ada di kawasan Batangan ini sendiri. Jadi keluarga tidak menerima dan dia berharap pelaku SJ ini dihukum setimpal karena dia menurutnya tidak hanya 3 nyawa dihilangkannya, ibu dari Siska ini juga meninggal akibat ulah dari pelaku ini sendiri. Sekian rekan Putri. Baik, untuk proses kelanjutan dari pengurusan jenazah korban dan ibunya ini bagaimana, rekan? Apakah diurus oleh keluarga besar atau bagaimana? Untuk jenazah ini diurus oleh keluarga besarnya ini sendiri. Karena saat ini kakaknya masih perjalanan dari kota Jambi menuju ke Kabupaten Padang Pariaman ini sendiri. Jadi pemantauan saya selama siang hingga sore jasad itu diurus oleh keluarga besarnya dan saya lihat pelayat saling bergantian datang ke rumah korban ini sendiri. Jadi untuk jenazah dikemayamkan atau dikebumikan oleh pihak keluarga. Dan satu lagi pihak kepolisian dan pemerintah setempat juga turut berduka cita ya karena ada beberapa pimpinan di sana datang untuk melihat kondisi keluarga ini sendiri. Karena info awal tentang Fiur karena dibilang adiknya cuma sendiri ya. Ternyata setelah saya cek di lokasi dia 3 saudara. Sekian rekan Putri. Baik, terima kasih rekan Afdal atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Iya. Kalau ayahnya Intan. Siska ya kok? Iya.
Sudah bang, sudah dilakukan mandiri, udah ke sana ke sini kan mencari, cuman belum ada menemukan hasil titik terangnya kan. Siapa yang dicurigai lagi keluarga? Yang dicurigai pihak keluarga waktu itu bang, si Raffi, pacarnya adik ini bang. Soalnya tersangka ini kan dia berkilah bang, bahwa bukan dia yang apa kan, diarahkan ke pacar si adik ini, si Raffi Alias Wanda ini. dah pacar temannya ini bang, yang adik tuh. Dia kan tersangka, korbannya 2 orang bang, yang di Sumur itu. Jadi yang pacar adik ini bang, yang Raffi, tuduhan kami ya. Yang nggak tahunya kan bukan si Raffi ini yang pelaku sebenarnya. Kita mencurigai Wanda ini ya, tersangka ini. Belum bang, soalnya dia tuh polos orangnya bang, bisa dia kayak merubah wajah ya tuh ke apa publik ini, bisa dia bang, seolah-olah bukan dia yang pelakunya. Nah, sekarang kan bisa dikatakan dia adalah terduga pelaku dan sudah diamankan. Tanggapan pihak keluarga gimana? Ya tanggapan pihak keluarga bang, semoga pelaku dihukum sesuai yang apa yang diderita oleh adik saya kan. Saya berharap pihak kepolisian memberikan hukuman yang setimpal lah buat apa yang diderita oleh adik saya kan. Nah, di sini di rumah ini sekarang terlihat banyak pelayan, ada apa? Apa bang? Sekarang kan terlihat banyak pelayan. Ya. Ada apa? Ya pas kejadian penemuan tersangka berbarengan sama orang tua dari adik saya yang ini, yang memutilasi ini, meninggal bang orang tuanya. Ibu dari Cika nih. Karena apa bang? Karena dia shock mendengar berita anaknya sudah ditemukan terkubur di sumur yang dilakukan oleh tersangka kan. Sudah dimakamkan mas? Belum dimakamkan, soalnya menunggu anaknya yang pulang dari Jambi bang. Rencana kapan dan di mana bang mau dimakamkan? Rencana dimakamkan malam hari ini juga, di makam hari ini juga bang, mau dimakamkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.